Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu semua, adik-adik, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini di Jepang kita akan mencoba mengeksplor atau sama-sama belajar menggunakan Python interface, interactive interface atau shell Python atau console Python. Salah satu istilah tersebut nanti akan saya sebutkan. Itu maksudnya adalah Python yang dieksekusi dari command prompt atau shell prompt atau DOS prompt kalau di Windows, ya. Jadi ini adalah aplikasi terminal atau konsol di komputer MacBook, ya, MacBook. Nah, mungkin di DOS prompt nanti ketikan perintah sintaks run command gitu ya, atau dari Linux itu atau Unix itu dengan masuk ke shell atau terminal, aplikasi shell terminal. Baik, di sini kita akan mempelajari sedikit perintah print dan apa yang dimaksud dengan script Python. Nah, sebetulnya sebelumnya kemarin saya merekomendasikan misal Python 2 bagi komputer Windows yang belum punya Python. Namun sebetulnya Python 2 dan Python 3 itu bisa diinstal bersamaan di Unix dan di Linux dan di MacBook juga telah tersedia secara default, biasanya telah tersedia secara default aplikasi Python. Contohnya di komputer saya saat ini adalah komputer Mac, by default itu sudah include aplikasi Python. Jadi kalau saya ketik Python itu defaultnya sesuai dengan settingan di komputer ini adalah Python 2 versi 27. Kalau saya ketikkan Python 3, itu akan masuk ke aplikasi Python versi 3. Dalam hal ini di komputer ini 351. Oke. Jadi nanti kalau kita membuat script Python, misalnya kita menulis dalam Python versi 2.7 atau versi 2, kalau kita jalankan di Python versi 3, itu mungkin akan ada sintaks-sintaks yang tidak kompatibel. Nah, untuk sintaks-sintaks yang tidak kompatibel tersebut, silakan nanti dicari apa penggantinya untuk di Python 3. Nanti tinggal disesuaikan saja supaya script yang telah ditulis itu bisa dieksekusi di Python 3. Ya, kecuali kalau scriptnya itu adanya di library, ya, itu cukup pusing juga nanti menyesuaikannya. Karena banyak library-library dalam bidang NLP yang masih ditulis dalam Python 2. Baik, sekarang saya akan masuk ke Python Shell. Nah, ini Python Shell, ya, Python versi 2.7. Nah, sebetulnya waktu di pertemuan yang lalu saya sudah membahas bahwa Python Shell ini mirip dengan MATLAB, aplikasi MATLAB. Jadi mungkin bagi saudara yang pernah menggunakan MATLAB dan bukan menggunakan Simulink, ya, menggunakan MATLAB yang versi interaktifnya, itu sama, mirip. Nah, kita lihat prompt-nya juga sama, tanda besar 3 kali, seperti ini. Nah, seperti apa operasinya di Python Interactive Shell ini? Ya, misalkan saya mendefinisikan X sama dengan 3, Y sama dengan 2 misalnya. Nah, Python interaktif ini akan menyimpan variabel X dan Y di memori. Ya, jadi kita tidak perlu lagi mendefinisikan, kecuali kalau kita ingin mengganti atau merubah isi variabel tersebut. Nah, kalau kita mau tahu isi variabel X sama 3, variabel Y sama dengan 2, variabel Z, nah karena belum didefinisikan, maka disebutlah ini seperti error, ya. Jadi Z belum didefinisikan, kita lihat. Z belum didefinisikan. Kan Z sama dengan 7. Maka Z ada nilainya. Baik, itu tadi variabel. Nah, variabel tidak harus berbentuk bilangan atau angka atau integer atau floating. Ya, oh ya, variabel floating juga bisa. Misalkan variabel W, ya. W sama dengan setengah misalnya. Nah, ini otomatis bentuknya adalah floating. Jadi yang di atas ini otomatis oleh Python dikenal sebagai integer dan khusus ini adalah sebagai floating nama variabelnya. Nah, di samping itu kita juga bisa memberikan variabel string kepada Python. Misalkan saya tulis kata sama dengan selamat misalnya, ya. Jadi kalau saya panggil kata, keluarnya selamat. Atau saya simpan variabel kata 2 sama dengan, nah tadi saya menggunakan kutip ganda, sekarang saya menggunakan kutip tunggal. Misalkan hari misalnya, ya. Ingat harus ditutup dengan tanda yang sama. Kalau kutip tunggal ditutup kutip tunggal, kutip ganda ditutup kutip ganda. Oke. Nah, kalau kita panggil variabel kata 2, hasilnya hari. Nah, misalkan saya mau definisikan variabel ketiga. Variabel ketiga itu katakanlah operasi, ya, operasi matematika sederhana misalnya. Jumlah sama dengan X plus Y. Ya, kalau kita mau tahu isinya, jumlah sama dengan 5. Oke, jadi mirip seperti aplikasi pada MATLAB, mirip sekali. Jadi kalau saya mau kali, misalnya, kali sama dengan X kali Z misalnya, ya. Kali sama dengan 21. Ingat tadi X adalah berapa? 3, Z adalah 7, ya. Hasilnya 21. Oke, sekarang bisa nggak kalau kita coba string? Nah, kalau string bagaimana? Nah, jadi kalau string itu kita misalkan tambahkan, ya, kata 1 tambah kata 2, jadinya seperti apa? Mestinya sih stringnya ditempel saja, ya.
Ya benar ya, stringnya ditempel selamat hari. Bagaimana kalau saya ingin kasih tanda atau spasi di tengah-tengah? Jadi kita perlu seperti ini, kata plus spasi itu seperti ini kan, nah, kata 2. Jadi selamat hari. Selamat hari apa nih? Selamat hari raya misalnya ya. Oke. Nah, bisa nggak kita gabung string variabel plus string plus spasi misalnya? Bisa, misalkan kata plus tadi spasi plus lagi kata 2 plus lagi string, misalkan raya gitu ya. Maka jadi, oh ya, ini kita kasih spasi dulu. Maka menjadi seperti ini, selamat hari raya. Oke, baik. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan perintah print? Tadi kalau kita sudah mendefinisikan variabel dan kita bisa melihat isinya, oh ya, ini kita juga bisa simpan ke dalam variabel ya. Misalkan saya simpan dalam variabel ucapan. Ucapan sama dengan kata plus spasi plus kata 2 plus isi string raya misalnya. Enter. Maka kalau kita panggil ucapan, hasilnya selamat hari raya. Oke, nah inilah yang di perintah yang kita ketikkan di Python Shell atau Python Interactive Shell. Kemudian bagaimana kalau saya mau melakukan perintah print. Jadi sintaks print ini gunanya nanti kalau kita membuat script dalam suatu file yang disimpan dalam file.py atau py. Nah, kalau kita menemukan error di suatu line, kita bisa men-tracknya atau menelusuri kesalahan itu dengan perintah print. Misalkan nanti pesan kesalahan dalam error, misalkan katakanlah nanti ada error pada baris kesekian, ya. Nanti kita print apa pesan error, apa penyebab error yang terjadi di baris tersebut. Nah, biasanya gunanya seperti itu. Nah, perintah print seperti ini itu kita bisa lakukan dengan di Python Shell. Ya, sebetulnya sama dan memanggil kembali variabelnya ya. Misalkan print x akan menghasilkan isi variabel x, print ucapan misalnya akan menghasilkan isi variabel selamat hari raya karena tadi udah kita simpan dalam file dalam variabel ucapan. Oke. Nah, kalau misalnya saya mau di dalam print ini kita definisikan isinya. Nah, kita harus sekali lagi kalau isi bukan variabel, kita harus beri tanda string karena print ini gunanya untuk mencetak string ke dalam konsol ini ya. Contohnya print saya sedang menulis script misalnya Python. Jadi kita harus beri tanda tanda kutip untuk menandakan bahwa ini adalah string. Ya, jadi saya sedang menulis script Python. Contoh lagi, print misalnya saya mau gabungkan dengan variabel. Jadi kita tinggal kasih seperti ini. Misalkan saya gabung script dengan variabel. Misalnya hasil penjumlahan X dan Y adalah sama dengan, misalnya begitu ya. Tadi hasil penjumlahannya berapa? Jumlah ya. Nah, kita kasih koma jumlah. Jadi kita gabungkan antara string dan variabel. Jadi dengan tanda koma. Sorry. Ada kesalahan ya? Sorry, salah. Bukan koma ya, plus. Maaf. Jadi di sini gitu. Maaf ya, tadi ada kesalahan. Jadi juga ada yang datang jadi nggak konsentrasi. Maklum, enaknya kan kalau kayak gini sepi. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi ini ada kesalahan. Jadi pada saat saya, walaupun saya sudah punya variabel jumlah, isinya 5, tapi kalau dilakukan perintah penggabungan antara isi variabel dan string seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Ini ada kesalahan ya. Kita lihat kembali. Nah, tampilnya seperti ini. Mestinya yang harus dilakukan adalah untuk menggabungkan antara dua string itu dengan plus ya. Seperti ini mestinya. Nah, kita lihat, Kak. Di sini ada kesalahan. Wah, ternyata Python marah nih. Salah nih katanya. Nggak bisa concatenate string dan integer. Berarti kita salah di sini. Ini mestinya bentuknya adalah string, bukan integer. Nah, jadi kira-kira cara membaca pesan error pada Python. Oke. Jadi di sini kita harus convert dulu dia menjadi integer. Sorry, menjadi string. Jadi kita convert menjadi string jumlah seperti ini. Maka baru dia bisa di print dengan menggabungkan string dan string. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya ingin melakukan operasi di dalam perintah print? Ya, bisa saja misalkan x tambah z. Ya. Tadi x isinya berapa? 3, z 7 ya. Mestinya jumlahnya 10 ya, benar ya. Print x tambah z. Bagaimana kalau dengan w? W itu kan tadi floating ya.
integer tambah floating bisa tidak? Coba kita lihat. Plus W. Bisa ya. Jadi Python otomatis langsung mengenali floating dan integer langsung bisa dijumlahkan. Nah, sekarang kalau mau saya gabungkan dengan kata-kata, misalnya print hasil penjumlahan X plus W sama dengan, nah, kira-kira kalau langsung boleh nggak? Plus X plus W gitu ya. Boleh nggak ya? Coba kita tes. Error ya. Jadi tidak boleh menggabungkan concatenate ya, string dan floating. Jadi kita harus ubah dulu dia ke dalam string. Nah, seperti ini. Baik, jadi nanti perintah print itu akan kita coba gunakan di dalam script. Itu gunanya ya bisa macam-macam, bisa untuk memang ingin menampilkan apa yang ingin dicetak ke layar di dalam program, atau untuk debugging. Jadi kalau ada kesalahan, misalkan error seperti ini, nanti kita bisa cek errornya dengan perintah print. Ya, kita tampilkan perintah print pada script Python yang akan kita tulis. Karena script bentuknya nanti panjang ya, tidak seperti ini, satu baris. Baik, kemudian kesalahan-kesalahan apa lagi yang perlu kita tahu pada saat kita mengeksekusi perintah print. Misalnya, saya di sini lupa nih, saya mau print apa ya? Oke, misalkan saya print di sini ada karakter-karakter kutip atau apostrofi, misalkan I don't, seperti kita udah bahas kemarin lah, like coffee misalnya. Nah, ini salah ya. Di sini kutipnya I don't, terus sisanya nggak ada. Kira-kira perintah salahnya. Lihat. Jadi mulai dari sini ada kesalahan, invalid syntax. Mestinya kita kutip di sini misalnya. Lihat, ada kesalahan lagi. Kenapa? Karena kita sudah sampaikan kemarin, kalau pembukanya kutip tunggal, penutupnya kutip tunggal, di dalam ada kutip tunggal, kita harus kasih escape karakter. Atau alternatifnya, ganti kutip pembuka penutupnya dengan kutip ganda. Ya, misalkan escape karakter seperti ini. Ya, I don't like coffee. Atau kita ganti ini menjadi kutip ganda. Nah, ini enaknya dengan script Python ya, kita bisa mengulang perintah sebelumnya dengan panah ke atas. Jadi nggak usah ketik lagi dari awal. Sorry. Escape karakter tetap bisa bekerja. Tadi saya lupa menghapus. Tapi intinya kita bisa menggunakan perbedaan tanda ini, tanda kutip ganda atau tunggal, tanpa menggunakan escape karakter. Ya. Jadi kalau malas menggunakan escape karakter misalnya, ya gunakanlah tanda yang berbeda untuk kutip pembuka dan penutup jika di dalamnya ada tanda kutip ganda atau kutip tunggal. Contoh yang tanda kutip ganda misalnya. Kemarin kita tes seperti ini ya. I say I like tea misalnya. Lihat di sini ada kutip dua ya. Quote I like tea. Ini pasti error. Ya, kenapa? Nah, ada kutip dan kutip. Jadi kita harus kasih dia escape karakter seperti ini. Atau kita kasih kutip pembuka dan penutupnya, kutip pembuka dan penutupnya yang berbeda dengan yang ada di dalam script. Baik, nah itu perintah print. Dan untuk debugging, kalau nanti di dalam program kita ada kesalahan. Baik, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Terima kasih. Silakan ikuti tutorial Python selanjutnya. Assalamualaikum.